kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah Cilengsi atau Komplek Kadiroja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat. Roja TV, saluran tilawahat Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah. Kaum muslimin, para pemerhati Roja TV dan Radio Roja dimanapun antum berada, juga ikhwan dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barkah Al-Mubarak. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dimudahkan kembali untuk bertemu di malam hari ini di majelis ilmu yang mulia. Dilanjutkan kajian kita membahas kitab kecil yang sangat bermanfaat, Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurah,
metode beragama, golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Di dalam pembahasan yang disampaikan oleh Syekh di pembahasan yang kita kaji di pertemuan yang lalu dan insya Allah kita akan kaji saat ini, ya, seputar makna Wahabi yang sebagian dari orang-orang yang memusuhi dakwah yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak kepada memerangi perbuatan-perbuatan syirik maupun perbuatan-perbuatan bid'ah, menggunakan syubhat yang mereka anggap itu didukung dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari Nabi SAW. Padahal kalau kita merujuk pada keterangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan para ulama yang terdahulu sebelum datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kita dapati penjelasan dari mereka tentang makna hadis-hadis tersebut tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang yang punya penyakit dalam hati ini, punya penyakit dalam hati mereka ini, hadahumullah. Ya, artinya di sini kita ingin tekankan bahwa memang penting untuk kita belajar tentang fitnah dalam artian bagaimana memahaminya dengan benar. Kita perlu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kejelekan-kejelekan yang diberitakan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita tidak salah memahami atau kita tidak terpengaruh dengan orang-orang yang mengartikannya dengan pemahaman yang menyimpang. Ya, beberapa kali kita ingatkan makna dari ucapan sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim sebelum beliau menyampaikan hadis-hadis yang menyebutkan tentang fitnah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menimpa umat ini. Di awalnya beliau mengatakan, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayyudrikani fa aqa'a fihi." Dulu orang-orang biasanya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tentang perkara yang baik-baik. Tapi aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan, tentang hal-hal yang menyimpang dari Islam, tentang fitnah, tentang hal-hal yang bisa merusak agama. Karena aku khawatir aku menjumpainya dan aku terjerumus ke dalamnya ketika tidak memahami keburukan tersebut apa maknanya. Ketika misalnya ada orang yang memutarbalikannya, sehingga banyak orang yang terpengaruh. Jadi hadis-hadis yang menyebutkan tentang masalah fitnah itu banyak dan telah dijelaskan oleh para ulama sejak dahulu. Tapi kalau kita tidak baca, tidak kita fahami, tidak kita bertanya kepada ahli ilmi, orang-orang yang berilmu, maka kita akan mudah terpengaruh ya dengan apa yang mereka putar balikan, apalagi ketika itu dituduhkan kepada dakwah sunnah, dakwah yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang sudah kita baca di pertemuan yang lalu tentang gelar Wahabi yang mereka nisbatkan untuk menjelek-jelekan dakwah yang mengajak kepada tauhid dan mengingkari perbuatan syirik. Tapi barakallahu fikum. Selanjutnya di sini di pembahasan berikutnya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala membawakan lebih rinci kembali tentang makna Wahabi. Ya. Tentu yang digunakan oleh mereka untuk menjelek-jelekkan dakwah sunnah. Sudah kita nukilkan kemarin pernyataan dari sebagian ulama salaf yang mengatakan tentang alamatu ahlil bidah al-waqi'atu fi ahlil athar.
Ciri-cirinya ahlul bid'ah selalu menjelek-jelekan, mencela atau memberikan gelar-gelar yang buruk kepada orang-orang yang mengikuti athar, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh di sini, rahimahullah taala, atlaqa a'da'ut tauhid 'alal muwahhidi kalimat wahabi nisbatan ila Muhammad ibni Abdul Wahhab rahimahullah taala. Para musuh-musuh tauhid selalu melontarkan atau mencela orang-orang yang bertauhid dengan kalimat wahabi. Ya, ini kalau sudah kita mulai membahas masalah tauhid, tidak boleh melakukan perbuatan syirik. Contoh seperti pertemuan yang lalu, kisah ketika Syekh mengingkari gurunya yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, padahal itu disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan sangat banyak dalil yang menyebutkannya. Langsung dia menuduh muridnya ini sebagai seorang Wahabi yang terpengaruh dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Walau sadaku laqalu Muhammadi nisbatan ila ismihi Muhammad. Seandainya mereka benar, jujur dalam penisbatan ini, mestinya mereka mengatakan Muhammadi, karena nama Syekh adalah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Berarti Muhammadi. Kalau nisbat atau dikatakan pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab, berarti Muhammadi. Ya, yaitu nisbat kepada namanya Muhammad. Wa sya'allahu an takuna wahabi nisbatan ilal wahhab. Tapi Allah menghendaki, Allah takdirkan, gelar yang mereka berikan adalah Wahabi. Ya, sudah kita pernah sebutkan ini celaan, tapi justru ada kemuliaan dan pujian di balik celaan tersebut. Jadi Allah menghendaki, Allah menakdirkan gelar yang mereka berikan adalah Wahabi, nisbat kepada nama Allah Al-Wahhab, Maha Pemberi Karunia, Maha Pemberi Anugerah. Wa huwa ismun min asma'illahil husna. Yang mana Al-Wahhab adalah termasuk di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah. yakni justru mereka ingin mencela tapi memberikan pujian karena celaan tersebut mereka nisbatkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Baik. Fa idza kana sufiyu yantasibu ila jama'atin yalbasuna suf. Kalau orang-orang yang disebut dengan sufi menisbatkan diri kepada sekelompok orang yang memakai pakaian dari as-suf, benang wol, fa innal wahabiyya yantasibu ilal wahhab. Maka sesungguhnya Wahabi ini menisbatkan diri kepada Al-Wahhab, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, pemberi karunia, dan memang tidak ada yang memberikan karunia dengan dalam arti yang sesungguhnya selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karunia berupa keimanan, memurnikan tauhid, memurnikan ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini penisbatan yang mulia, penisbatan yang terdapat pujian di balik semua itu. Wa huwa Allahu alladhi wahaba lahu at-tauhida wa makkanahu min ad-da'wati ilaih. Al-Wahhab itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada Wahabi ini, Allah yang memberikan kepadanya tauhid, yang menganugerahkan kepadanya tauhid, dan ini adalah sebaik-baik karunia, sebaik-baik anugerah. Dan Allah dialah yang menguatkan hamba ini untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan tauhid. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan para nabi dan para rasul, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik untuk mendakwakan tauhid, mengajak manusia kembali kepada tauhid dan melarang mereka dari perbuatan syirik. Ini makna yang benar dari penisbatan tersebut ketika mereka menuduh
dengan gelar Wahabi. Baik. Sekarang kita akan lihat Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh di sini akan menukilkan atau menyebutkan biografi dari ulama besar ini, ya, yang disebut oleh sebagian ulama termasuk mujaddid, pembaharu di abad ke-12 Hijriah rahimahullah taala. Akan disebutkan di sini biografi beliau secara ringkas. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah taala, ulida fi baldati al-Uyainah fi Najdin sanata khamsin sanata khamsa asyrata wa mi'ah wa alf lil hijrah. Beliau dilahirkan di kota Uyainah di Najd tahun 1115 Hijriah. Hafizul Qur'ana qabla bulughihil ashirah. Dia telah menghafal Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Yakni beliau adalah seorang ulama dari keluarga orang yang berilmu, sehingga perhatian untuk memulai dengan menghafal Al-Quran, kemudian belajar, datang kepada para ulama untuk menimba ilmu dari berbagai disiplin ilmu agama. Ya, wa ta'allama ala walidihi al-fiqh al-hambali. Pertama dia belajar dari ayahnya sendiri, belajar fikih dari madhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Wa qara al-haditha wa tafsira ala syuyukhin min mukhtalifil bilad. Kemudian dia membaca hadis sebagaimana para ulama terdahulu dalam belajar mereka. Dia membaca kitab-kitab hadis, membaca tafsir, ya, dengan berguru kepada para syekh yang ada dari berbagai negeri. Yakni di negerinya sendiri, di Najd, di Uyainah, kemudian dia ke Madinah, ke Mekah, ke tempat-tempat yang di situ terdapat para ulama yang mengajarkan ilmu, yang mengajarkan ilmu agama. Baik. Wala siyama fil Madinatil Munawwarah, terlebih lagi di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kota Madinah An-Nabawiyah Al-Munawwarah. Wa fahimat tauhid minal kitab was sunnah. Lalu beliau kemudian memahami tauhid dari Al-Qur'an dan sunnah. Ya, ini jamaah sekalian hafizakumullah, antum ketahui, orang yang mempelajari Al-Qur'an dan sunnah, menekuninya, pasti dia akan dapati mayoritas penjelasan Al-Qur'an, mayoritas seruan yang diserukan di dalam dalil dari Al-Qur'an dan sunnah adalah seruan kepada tauhid. Dan yang paling banyak diingkari adalah perbuatan syirik. Apalagi syirik dalam berdoa meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti yang akan terbentuk dari seorang yang mempelajari agama dari sumber yang murni ini adalah semangat untuk membela tauhid dan mengingkari perbuatan syirik, sebagaimana ini yang merupakan warisan dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Sehingga wajar ketika terbentuk ya semangat seperti ini pada diri beliau. Baik. Kemudian jadi wa fahimat tauhid minal kitab was sunnah. Dia memahami tauhid dari Al-Qur'an dan sunnah dan dalil-dalil yang sahih. Kalau kita lihat kitab-kitab yang beliau tulis, misalnya yang antum kenal, Kitabut Tauhid, tidak ada isinya selain judul bab, kemudian dibawakan ayat Al-Quran, dibawakan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah itu nukilan dari athar para salaf. Masya Allah. Ya, sampai sebagian dari ulama sudah pernah kita sebutkan, sebagian dari ulama yang ada di India yang membenci dakwah beliau awalnya, ketika membaca kitab tauhid yang ditujukan kepada beliau tanpa disebutkan namanya, dia menyangka ini adalah kitab yang ditulis oleh Imam Bukhari, karena metodenya seperti Imam Bukhari dalam menulis kitab sahihnya, yakni hanya menyebutkan judul kemudian mencantumkan dalil dari Al-Quran, hadis yang sahih, kemudian athar para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Wara'ahu ma ra'a fi baladihi Najd wal biladil lati zaraha
minasyirki wal khurafati wal bid'ah. Kemudian sangat mengkhawatirkan bagi beliau apa yang beliau saksikan di kotanya sendiri, ya, di negerinya sendiri, yaitu negeri Najd, dan juga negeri-negeri yang beliau sempat kunjungi, yaitu perbuatan syirik, khurafat, ya, perbuatan-perbuatan khurafat, bid'ah, wa taqdisil kuburil lati tatanafa ma'al islami sahih, serta mengkeramatkan kuburan orang-orang yang dianggap wali, yang ini jelas bertentangan dengan Islam yang benar. Ya, sudah pernah kita sebutkan bahwa kesyirikan terjadi di akhir zaman. Bahkan lebih parah dibandingkan kesyirikan yang terjadi di zaman jahiliyah. Bagaimana buruknya keadaan di akhir zaman sampai perbuatan-perbuatan syirik demikian nampak terang-terangan. Maka ini yang menjadikan beliau risau, menjadikan beliau khawatir, ya, dengan tersebarnya perbuatan syirik ini di berbagai negeri. Faqad sami'an nisaa fi baladihi yatawassalna ya, yatawassalna ila fahlin nakhl yakulna wa yakulna ya fahlal fuhul uridu zawjan qabla al-haul. Sungguh beliau pernah mendengar kaum perempuan yang ada di negeri beliau di Najd itu bertawassul ya dengan pohon kurma yang jantan dengan mengatakan ya fahlal fuhul, ya, wahai pohon kurma jantan, saya menginginkan untuk mendapatkan suami sebelum berakhir tahun ini. Ya, ini jelas-jelas tawassul yang sangat jauh dari bimbingan Islam, kesyirikan yang sangat nyata terjadi di negeri beliau. Wara'a fil Hijazi minat taqdisi kuburis sahabati, kemudian dia menyaksikan di Hijaz, di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, pengagungan terhadap kuburan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ya, orang-orang pasti akan melakukan hal-hal yang seperti ini ketika mereka tidak mengenal tauhid. Kecenderungan hati manusia bermula dari mengagungkan orang-orang yang soleh, menganggap mereka itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaitan kemudian masuk dari arah ini, kan sudah pernah kita sebutkan. Dan juga yang diterangkan di dalam kitab tauhid yang beliau tulis, terjadinya penyimpangan, awal terjadinya penyimpangan kesyirikan adalah karena pengagungan yang berlebihan terhadap orang-orang yang soleh. Tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain yang akan dijadikan sasaran dalam masalah ini ketika orang-orang mengetahui kuburan mereka. Wa ahlil baiti Rasul sallallahu wa ahlil baiti war Rasul sallallahu alaihi wasallam ma la yasugu illa lillah. Pengagungan terhadap ahlul bait, keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ini kejadian yang beliau saksikan di masa beliau mendatangi para masyayikh yang ada ketika itu untuk belajar. Dia menyaksikan kesyirikan seperti ini. Faqad sami'a fil Madinati istighathatin bir Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa du'aihi min dunillah. Sungguh beliau telah mendengar di kota Madinah, ya, orang-orang yang melakukan istighatsah, memohon pertolongan untuk menghilangkan kesulitan mereka. Minta kepada siapa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling keras mengingkari perbuatan ini, kita tahu. Kemudian berdoa kepada beliau selain Allah Subhanahu wa taala.
mimma yukhaliful Qur'ana wa kalamar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ini jelas-jelas menyelisih Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang sudah pernah kita sebutkan inti kandungan Al-Qur'an di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini kenyataan yang beliau saksikan. Dalam keadaan ketika itu, ya, tentu beliau tidak berdaya untuk mengingkarinya. Kemudian dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika itu beliau bekerja sama dengan penguasa untuk menegakkan dakwah tauhid. Baik. Yang semua ini menyelisih Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Fal Qur'anu yaqul, ya, maka Al-Qur'an sendiri Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin ayil musyrikin." Allah berfirman di surat Yunus, "Dan janganlah kamu menyeru kepada selain Allah dari makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat kepadamu dan tidak bisa mendatangkan keburukan untukmu. Kalau kamu lakukan itu, maka sungguh kamu dengan demikian termasuk orang-orang yang berbuat zalim, yakni orang-orang yang berbuat syirik." Ya, sudah kita sebutkan kesyirikan dalam hal meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini yang paling banyak dibantah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Jawabannya karena manusia memang makhluk yang lemah. Mesti dia membutuhkan tempat bersandar, tempat meminta dari hajat dan segala kelemahannya. Maka ketika seorang tidak mengenal tauhid, tidak mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, bahwa segala hajat dan kebutuhan ada di tangannya, pasti dia akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Ya, maka inilah hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan selamat dari perbuatan syirik ini. Taib. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu li ibni ammihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah kita ulang berkali-kali hadis ini, bersabda kepada anak paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan kalau kamu memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah kepada Allah semata-mata. Ya, orang yang mengenal Allah, maka buat apa dia minta pertolongan kepada selainnya? Apalagi bersandar kepada selainnya, meminta penyelesaian kesulitannya kepada selainnya. Karena dia tahu, makhluk juga punya banyak kesulitan yang dihadapinya. Ya, ketika dia mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna sifat-sifatnya, pasti hatinya akan menghadapkan diri untuk selalu meminta dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasanun sahih. Ini adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Ini tentu disahihkan oleh para ulama yang lainnya, Imam Ibnu Rajab, Asy-Syalbani dan para ulama yang lainnya rahimahumullah taala. Nah, jadi ini landasan atau dasar yang kemudian membangkitkan semangat dalam diri Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala untuk menegakkan dakwah tauhid. Karena melihat kenyataan seperti ini. Taib. Qama syekhu yad'u qaumahu lit-tauhidi wa du'a'illahi wahdahu. Li'annahu huwal qadiru wal khaliqu. Wa ghairuhu ajizun an daf'id dharri an nafsihi wa ghairihi. Kemudian setelah itu Syekh rahimahullah taala mulai menegakkan dakwah, mengajak kaumnya untuk kembali kepada tauhid, untuk hanya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Karena Allah dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu
Dialah pencipta satu-satunya. Dialah yang maha memiliki semua perbendaharaan langit-langit dan bumi. Sedangkan selain Allah, makhluk semuanya lemah. Tidak bisa mencegah kemudaratan untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya, ini yang diyakini ahli tauhid. Sehingga orang yang bertauhid, dia hanya akan tenang ketika bersandar dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat lagi maha perkasa. Wa anna mahabbata salihina takunu bittibaihim la bittikhadhihim wasaita bainahum wa bainallah. Dan menjelaskan kepada kaumnya bahwa mencintai orang-orang yang saleh adalah dengan cara mengikuti petunjuk mereka dalam beragama. Bagaimana mereka bertauhid, mereka takut kepada Allah, bagaimana mereka berharap hanya kepada Allah, hanya mencintai Allah. Bukan dengan menjadikan mereka sebagai perantara-perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini antum perhatikan, ketika Syekh menjelaskan tentang masalah tauhid selalu menekankan tentang asal syirik yang terjadi di zaman jahiliyah adalah menjadikan perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Nah, wa du'aihim min dunillah, dan bukan dengan cara berdoa menyeru kepada orang-orang yang saleh itu dijadikan sebagai tempat meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Qur'an dengan tegas menyebutkan ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Mereka-mereka yang diseru oleh orang-orang musyrik, yakni para malaikat, orang-orang yang saleh, para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka ini sendiri berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Siapa di antara mereka yang paling dekat? Mereka sendiri berusaha mengharapkan rahmat Allah dan takut akan azabnya. Harusnya kalau mencintai orang-orang yang soleh mengikuti. Bagaimana mereka menegakkan tauhid ini, bukan menjadikan mereka justru sebagai sembahan-sembahan selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah latar belakang yang kemudian menjadikan Syekh bangkit mendakwakan tauhid ini, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan sebab itu banyak keberkahan tersebar dakwah tauhid yang agung ini. Ya, makanya pantas beliau dinisbatkan sebagai salah seorang mujaddid, pembaharu di akhir zaman yang mengajak manusia kembali kepada pemahaman Islam yang benar, utamanya dalam hal menegakkan tauhid. Baik, awalan dibawakan di sini beberapa permasalahan yang sehubungan dengan dakwah Syekh di sini. Yang pertama, wuquful mubtilina dhiddahu. Perlawanan, berdirinya orang-orang yang ingin menghalangi, yang ingin membatalkan dakwah tauhid, melawan beliau. Ya, kita sudah terangkan kan, ini berlaku untuk semua orang yang menegakkan dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Waraqah ibnu Naufal di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jaa ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi, wa fi riwayatin udi. Tidak ada seorang pun yang datang membawa dakwah sebagaimana yang engkau serukan kecuali dia akan disakiti. Dalam riwayat lain, kecuali dia akan dimusuhi. Itu dalam Sahih Bukhari. Pasti akan ada perlawanan. Waqafal mubtadi'una didda da'wati tauhid allati tabannaha syaikhu. Orang-orang yang membawa pemahaman bid'ah berdiri untuk melawan dakwah tauhid yang ditegakkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Wala gharabata faqad waqafa a'da'ut tauhid fi zamanir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukanlah sesuatu yang asing, karena musuh-musuh tauhid juga telah melakukan hal yang sama, berdiri untuk menentang
dakwah tauhid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalu mustaghribin, dan mereka berkata dalam keadaan merasa heran, ya tentu untuk memperolok-olok. Naudzubillah min dzalik. Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia ingin menjadikan sembahan-sembahan yang banyak menjadi satu sembahan saja? Sesungguhnya ini merupakan sesuatu yang sangat mengherankan. Yani ketika mereka merasa asing dengan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memperolok-olok dakwah beliau dengan ucapan seperti ini dengan tujuan untuk mengingkari atau menolaknya, tentu saja. Wa bada'a a'da'u syaihi yuharibunahu wa yusyi'unahu wa yusyi'una anhu al-akadhiba wa yata'amaruna ala qatlihi wal khalasi min da'watihi walakinna Allah hafidhahu. Maka mulailah musuh-musuh dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memerangi beliau, menyebarkan tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau. Bahkan mereka yata'amarun, bersekongkol untuk membunuh beliau atau untuk al-khalas min da'watihi, supaya mereka bisa bebas dari seruan dakwanya yang selalu mengajak kepada tauhid. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau rahimahullah taala. Wa hayya alahu man yusaiduhu hatta intasharat da'watut tauhid fil Hijaz wal biladil islamiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala siapkan orang yang kemudian mendukungnya, yaitu pemerintah kerajaan Arab Saudi, kita ketahui ya. Di zaman itu kemudian mendukung dakwah Syekh sampai kemudian tersebarlah dakwah tauhid di Hijaz, ya di Mekah dan Madinah dan sekitarnya, dan juga di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam Al-Qur'an bahwa dia akan menolong orang-orang yang menegakkan agamanya, dan itu pasti terjadi. Apalagi orang yang menegakkan tauhid dan memerangi perbuatan syirik. Baik. Wa ma zala ba'dun nasi ila yaumina hadha yusyi'una al-akadhiba wa yaquluna innahu ibtada'a madhhaban khamisan ma'a anna madhhabahu hanbaliyun wa yaquluna al-wahhabiyuna la yuhibbuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la yusalluna alaihi. Ya, dan senantiasa atau masih saja sebagian orang sampai saat ini senantiasa menyebarkan berita-berita dusta tentang Syekh rahimahullah ta'ala. Mereka mengatakan bahwa Syekh ini membuat madhab yang kelima, ya, padahal madhabnya adalah madhab Hambali sebagaimana yang dipelajarinya, dan dalam permasalahan-permasalahan fikih yang kita baca beliau mengikuti madhab dari para ulama yang terdahulu. Mereka mengatakan bahwa Wahabi adalah orang-orang yang tidak mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini dusta. Tidak bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani padahal mereka mengatakan wajib membaca salawat di dalam salat. Ya, meninggalkannya dengan sengaja bisa batal salatnya. Bagaimana mungkin ini tidak dikatakan tidak menyukai salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'anna Syekh rahimahullah ta'ala lahu kitabu mukhtasari siratir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Syekh memiliki kitab ringkasan sirah, ya, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang yang menulis sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam? Wa hadza dalilun ala hubbihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa beliau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu
Buku ini tersebar, bahkan sudah ada terjemahannya. Wa qad iftarau alaihi al-akadzib allati sayuhasabuna 'alaiha yaumal qiyamah. Dan sungguh mereka telah menyebarkan berita-berita yang dusta atas nama Syekh, yang mereka nanti akan dihisap atas kedustaan tersebut pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ya, ini kedustaan ini kan bukan menyangkut masalah pribadi, tapi masalah penyebaran dakwah yang berhubungan dengan masalah penegakan tauhid. Ya, dan itu terjadi dari dulu sampai sekarang. Taib. Walau darasu kutubahu bi insafin lawajadu fiha al-Qur'ana wal haditha wa aqwala sahabati radhiyallahu taala anhum. Seandainya mereka mau mempelajari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh dengan insaf, ya, dengan objektif, maka mestinya mereka akan mendapati dalam kitab-kitab beliau Al-Quran, selalu membawakan Al-Quran, hadits-hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kitab-kitab beliau sudah diterjemahkan demikian banyak, bisa langsung dibaca apa isi dari kitab-kitab tersebut. Sampai kata Syekh di sini, kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah taala, haddatsani rajulun sadiqun anna ahadal ulama'i kana yuhadziru fi durusihi minal wahhabiyah. Ya, mengabarkan kepadaku, ada seorang yang jujur yang menceritakan kepadaku tentang salah seorang ulama yang tadinya dia memperingatkan untuk menjauhi pemahaman Wahabiyah dalam setiap ceramah-ceramah atau pelajaran-pelajarannya. Ini diterangkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala dalam muqaddimah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah atau Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah. Ini adalah seorang ulama ulama India yang benar-benar berilmu, tapi dia terpengaruh karena berita-berita dusta yang disebarkan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Maka dia sering mentahdzir, mencela dalam setiap ceramah dan pelajaran-pelajarannya. Kemudian, fa'atahu ahadul hadirina kitaban ba'da an naza'a ismal muallifi Muhammad ibni Abdul Wahhab. Salah seorang yang hadir di majelisnya memberikan sebuah kitab kepada ulama ini setelah dia menghilangkan sampulnya yang tertulis nama penulisnya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ada yang mengatakan ini adalah salah seorang muridnya yang kemudian belajar di Madinah atau belajar di Saudi. Kemudian muridnya ini sadar, dapat hidayah, kemudian dia ingin memberikan penjelasan kepada gurunya tersebut dengan memberikan kitab yang dilepaskan sampulnya. Faqara'ahu wa a'jabahu wa lamma alima bi muallifihi bada ayam dahuhu. Maka kemudian dia membaca buku tersebut karena dia adalah orang yang berilmu, tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepadanya. Dia membaca buku tersebut, ya, Kitabut Tauhid. Kemudian dia kagum dengan buku itu. Maka dikatakan tadi bahkan dia menyangka ini adalah tulisan dari Imam Bukhari. Ya, sebelum dikembalikan sampul dari buku tersebut. Dan ketika dia mengetahui penulisnya adalah syekh yang selama ini dia selalu cela, setelah itu dia memujinya, bahkan disebutkan dalam kisah yang lain bahwa dia kemudian selalu mendoakan Syekh rahimahullah ta'ala dalam setiap pelajaran dan ceramah-ceramah yang disampaikannya. Dan kemudian dia menjadi sebab tersebarnya dakwah tauhid di negeri tempat tinggalnya. Rahimahumullahu ta'ala. Ya, ini orang yang insaf membaca, yang membaca dengan tujuan mencari kebenaran akan mengenali hal ini. Tapi orang-orang yang punya penyakit hati, orang-orang yang punya kedengkian terhadap dakwah tauhid, ya, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang tentu maha kuasa untuk membolak-balikkan hati mereka agar bisa menerima kebenaran. Ini contoh yang disebutkan dalam kisah yang dinukil oleh beberapa dari para ulama ini. Taib, thaniyan yang kedua, fitnah yang berhubungan dengan masalah dakwah syekh. Warada fil hadis
Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina, qalu wa fi najdina. Disebutkan dalam hadis, Rasulullah SAW berdoa seperti ini, ya Allah berikanlah keberkahan bagi kami di wilayah Syam kami. Ya, ini Syam sudah kita pernah sebutkan, ya, termasuk Palestina saat ini, Yordania, Suriah dan Lebanon. Dan di negeri Yaman kami. Ya, Yaman yang ada sekarang dan lebih luas tentu saja. Qalu, para sahabat berkata, wa fi najdina, dan juga di Najd kami wahai Rasulullah, di Najd kita. Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, hunalika zalazilu wal fitanu wa biha yatlu'u qarnu syaitan. Di Najd ini nanti akan banyak gempa bumi, bencana, banyak fitnah, dan di tempat itulah akan muncul tanduk syaitan. Ya, ini muncul orang-orang yang membawa fitnah. Ya, hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan di sini ada kata-kata Najd. Mereka langsung mengatakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala yang berasal dari Najd, inilah yang dimaksud dalam hadis ini. Fitnah dan dusta. Ya, padahal disebutkan dalam berbagai macam riwayat, Nabi SAW menunjuk ke arah timur. Kemudian Nabi SAW juga menunjuk ke arah Irak, yang dia itu merupakan Najd atau dataran tinggi bagi wilayah Madinah, atau timur bagi wilayah Madinah. Dan kita tahu dalam sejarah Islam di wilayah Irak kan banyak fitnah, termasuk orang-orang Khawarij, ya kan, yang datang mengepung Utsman ibnu Affan sampai beliau terbunuh. Khalifah yang mulia radhiyallahu taala anhu, dari orang-orang yang dari kalangan orang-orang yang disebutkan dari arah tersebut. Dan banyak fitnah yang terjadi di sana. Itu maksudnya. Makanya di sini akan dibawakan penjelasan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Dan itu ditegaskan di dalam riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan tentang makna hadis ini. Ya, yang mereka jadikan sebagai sandaran untuk mencela dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Baik. Dzakara Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala wa ghairuhu minal ulama anna najdal warida fil hadits huwa najdul Iraq. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmatinya, dan para ulama yang lain, dan selain beliau dari kalangan para ulama, mereka menyebutkan bahwa Najd yang dimaksud di hadis ini adalah Najd yang ada di Irak. Ya, karena Najd artinya dataran tinggi. Dan bagi Madinah dataran tingginya adalah Irak. Faqad dhaharatil fitanu hunaka haitsu qutila al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhu khilafan lima yadhunnuhu ba'dun nasi annal murada Najdal Hijaz. Ya, di tempat itulah yang kemudian timbul berbagai macam fitnah. Di tempat terbunuhnya cucu Nabi SAW yang mulia Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Ini berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian orang, bahwa maksudnya adalah Najd Hijaz. Haitsu lam yadhhar fiha syai'un minal fitanil lati dhaharat fil Iraq. Ya, di mana Najd Hijaz tidak terdapat fitnah-fitnah. Dalam sejarah tidak muncul fitnah-fitnah sebagaimana yang terjadi di wilayah Irak tersebut. Ya, tentu ini pun juga bukan berarti kita mengatakan misalnya semua kegiatan keagamaan di Irak berarti sesat, tidak. Dan kita tahu para ulama ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu kemudian menetap di Kufah, kemudian mengajarkan ilmu agama kepada para tabi'in sampai kemudian muncul para ulama besar ya di negeri tersebut. Kemudian di Basrah, di wilayah Irak, banyak kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di sana. Yang jelas yang dimaksud dengan hadis-hadis tadi
adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama adalah Najd Irak. Sampai disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk ke arah ya ke arah timur, ya, yang merupakan wilayah Irak, yakni ke arah kamar Aisyah radhiyallahu taala anha, maksudnya arah timur. Sebagian dari orang-orang yang punya penyakit di hatinya mengambil hadis ini lagi untuk menyebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan fitnah itu dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, ini orang-orang yang punya penyakit hati. Sudah kita katakan tadi, kalau kita tidak mempelajari penjelasan para ulama tentang hadis-hadis fitnah ini, kita akan baca itu Sahih Bukhari. Nabi SAW menunjuk ke arah kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya ternyata menunjuk ke arah timur. Kalau kita gabungkan dengan hadis-hadis yang lain. Ya, jadi ini saya katakan tadi manfaatnya kita mempelajari hadis-hadis tentang fitnah agar kita tahu makna yang benar. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar tidak terpengaruh dengan pemahaman yang rusak seperti yang dibawakan oleh mereka-mereka ini. Hadahumullah. Nah, bal dhahara min najdil hijazi at-tauhidul ladzi khalaqallahu al-alama li ajlihi walladzi min ajlihi arsalallahu ar-rusula alaihi wassalatu wassalam. Bahkan justru sebaliknya, dari Najd Hijaz inilah, ya Najd tempat lahirnya Syekh Muhyiddin Abdul Wahab rahimahullah taala, justru situlah tampak muncul tauhid, dakwah tauhid, yang ini merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta, menciptakan makhluk. Dan juga yang merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Termasuk masalah yang berhubungan dengan kabilah asal dari Syekh sendiri, At-Tamimi, Bani Tamim. Ya, mereka akan membawakan dalil-dalil yang menyebutkan tentang keburukan kabilah ini. Padahal di saat yang bersamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih menyebutkan pujian kepada kabilah Bani Tamim. Seperti nanti ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Bukhari, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang Bani Tamim, hum asyaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah orang yang paling keras menentang Dajjal. Ya, ini ada hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan demikian, dan Bani Tamim adalah salah satu di antara kabilah Arab yang sangat besar. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari mengatakan, maziltu uhibbu Bani Tamim, aku senantiasa mencintai kabilah Bani Tamim setelah saya mendengarkan 3 hal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama tadi, mereka adalah orang yang paling keras menentang Dajjal nanti di akhir zaman. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima sedekah ya dari Bani Tamim, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hadhihi shadaqatu qaumina, ini adalah sedekah dari kaum kita. Ya, kata para ulama, memang setelah ditelusuri, kabilah Bani Tamim ini bertemu nasab mereka dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat salah seorang budak, ya, ada bersama Aisyah radhiyallahu taala anha, budak perempuan, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, a'tikha, merdekakanlah budak ini, fa innaha min waladi Ismail alaihi salatu wassalam, karena dia termasuk keturunan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini keutamaan yang sangat besar. Dan budak tadi ini adalah dari Bani Tamim, yang menunjukkan bahwasanya ya, kalaupun disebutkan ada hal-hal yang berhubungan dengan penjelasan tentang keburukan mereka, maka ada juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mereka. Ya, dan kita tahu bahwasanya hal-hal yang seperti ini bukan dijadikan sebagai dalil untuk menjelek-jelekan misalnya dakwah seseorang, karena contoh kita mengatakan misalnya, apakah setiap orang dari Mesir seperti Fir'aun? Hanya karena Fir'aun dari Mesir, kan tidak demikian. Banyak kebaikan-kebaikan atau para ulama yang berasal dari Mesir dengan ilmu mereka, dengan hafalan mereka yang sangat kuat terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dakwah kebaikan yang mereka sampaikan kepada umat ini. Barakallahu fikum. Udah adzan ya? Iya, baik. Kita kumandangkan adzan dulu. Silakan.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya adzan untuk sholat Isya bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وبارك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. Baik, barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah. Kita lanjutkan satu poin lagi di sini untuk menyelesaikan pembahasan ini. Tsalitsan, yang ketiga. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu taala, dzakara ba'dul ulama'il munsifina anna Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala huwa min mujaddidil qarni tsani asyara al-hijri. Sebagian dari para ulama yang munsif, yang adil dalam menilai, yang objektif dalam menilai, menyebutkan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau termasuk pembaharu Islam di abad ke-12 Hijriyah. Ya, yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang kita kenal, hadis yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Daud dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dan para ulama yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan ia mengeluarkan atau membangkitkan untuk umat ini setiap permulaan 100 tahun seorang yang akan memperbaharui, mengajak kembali umat kembali kepada Islam yang benar. Orang yang akan memperbaharui pemahaman agama bagi umat ini. Ya, sampai kita mungkin pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala menyebutkan yang pertama kali masuk dalam hadis ini setelah dilihat 100 tahun ya adalah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Kemudian yang kedua adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kemudian kita perhatikan Syekh termasuk orang yang sesuai dengan masa hidupnya dengan apa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Kata beliau di sini, waqad
Wa qad allafu kutuban anhu. Para ulama telah menulis kitab-kitab tentang Syekh yang disebut sebagai salah satu pembaharu di abad ke-12 Hijriah rahimahullah taala. Wa min haula'il muallifina asy-Syekh Ali At-Tantawi rahimahullah taala akhraja silsilatan an a'lamit tarikh. Di antara yang menulis tentang hal ini adalah Syekh Ali At-Tantawi yang ketika beliau menyebutkan sejumlah para ulama yang merupakan a'lam, para ulama besar, para ulama yang mulia dalam sejarah Islam. Wa dzakara minhum asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala wa Ahmad ibn Irfan. Yang kemudian dia sebutkan di antaranya adalah tadi asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian Ahmad ibn Irfan. Wa dzakara fihi anna aqidat at-tauhid wasalat ilal Hindi wa ghairiha biwasitatil hujjajil muslimin alladzina ta'atharu biha fi Makkah. Dan beliau sebutkan dalam kitab ini, dalam bukunya ini, bahwa akidah tauhid itu sampai ke India dan negeri-negeri yang lain dengan perantaraan para jamaah haji kaum muslimin yang mereka terpengaruh dengan dakwah tauhid ini ya ketika mereka berkunjung ke Mekah. Faqamal Inkliziyu wa a'da'ul Islam yuharibunaha. Kemudian Inggris dan musuh-musuh Islam berusaha untuk memerangi dakwah ini. Ya. Li'annaha Baik. Mereka berusaha untuk merangi dakwah ini li'annaha tuwahhidul muslimina diddahum, karena dakwah inilah yang akan bisa menyatukan kaum muslimin melawan musuh-musuh mereka. Wa au'azu ilal murtaziqati an yushawwihu sum'ataha. Yang kemudian mereka yang memerintahkan kepada orang-orang yang bisa dibayar ya, yang bisa diberikan uang untuk menjelek-jelekan dakwah yang mengajak kepada tauhid ini. Fa'atlaqu ala kulli muwahhidin yad'u lit-tauhid kalimatal wahabi. Yang kemudian mereka tadi ya menyebutkan celaan bagi setiap orang yang bertauhid atau menegakkan dakwah tauhid dengan kata-kata wahabi. Jadi ini jelas dari musuh-musuh Islam yang mereka sangat ketakutan ketika tersebarnya dakwah tauhid ini yang akan menyatukan kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh mereka. Wa aradu bihil mubtadi' liyusriful muslimina an aqidati tauhid allati tad'u ila du'aillahi wahdahu. Ya, yang kemudian mereka menghendaki sesuatu yang bid'ah dalam hal ini untuk memalingkan kaum muslimin dari akidah tauhid yang selalu mengajak untuk mentauhidkan Allah, berdoa kepada Allah semata-mata. Walam ya'lam haula'il jahalatu anna kalimatal wahabi nisbatan ilal wahab. Yang mana mereka-mereka yang jahil ini tidak faham bahwa kalimat wahabi yang mereka jadikan gelar-gelar buruk itu adalah nisbat kepada nama Allah Al-Wahhab. Wa huwa ismun min asma'illahil ladzi wahaba lahu tauhida wa'adahu bil jannah, yang mana nama ini adalah di antara nama-nama Allah yang maha indah termasuk al-asmaul husna. Allah dialah yang memberikan kepada hambanya tauhid dan menjanjikannya untuk masuk surga dengan menegakkan tauhid tersebut. Jadi ini merupakan sejarah yang harus kita fahami bagaimana upaya dari musuh-musuh Islam untuk menjelek-jelekan dakwah tauhid ini dengan gelar-gelar yang buruk seperti ini. Barakallahu fikum. Nah, baik, alhamdulillah selesai pembahasan ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat dan faedah dari apa yang kita baca dari penjelasan Syekh dalam kitab ini. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri, kalau ada pertanyaan yang ingin antum sampaikan, satu atau dua pertanyaan, silakan. Bismillah.
Waalaikumsalam. Mana yang lebih utama, menuntut ilmu atau mengurus orang tua yang sedang sakit? Iya, dua-duanya utama. Seandainya bisa digabungkan kedua-duanya dan tidak ada pertentangan, maka lebih bagus kita memperbanyak kebaikan daripada hanya memilih satu. Kecuali kalau bertentangan, maka kalau tidak ada orang tua yang mengurus selain kita, maka jelas kita punya kewajiban untuk mengutamakan mengurus orang tua. Tapi kan kita katakan tadi tidak bertentangan. Dia bisa mengurus orang tuanya, ketika ada waktu dia bisa dengarkan kajian-kajian yang bermanfaat. Seandainya ada waktu yang lebih luang lagi, dia menghadiri majelis ilmu. Kan sekarang alhamdulillah sarana penyebaran ilmu banyak. Sehingga kita bisa gabungkan di antara kebaikan-kebaikan tersebut agar kita dapatkan semua keutamaan-keutamaan dari masing-masing amal yang baik ini. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Cukup sampai di sini insyaallah kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV. Demikianlah ikhwatal Islam, ma'azakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada, kajian ilmiah yang telah kami hadirkan dan kami telah pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan